Hai, Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya hendak berbicara mengenai Trinitas, Allah Tritunggal yang kita percaya itu ada. Di mana saya hendak berbicara mengenai bahwa sebenarnya itu tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak ada tidak ada satupun pernyataan dalam kitab Tuhan yang mengatakan Allah itu adalah tiga. Banyak orang yang mengartikannya sebagai satu Tuhan dalam tiga personality, yang itu tidak mungkin kalau tiga persons ada di dalam satu Tuhan. Oke, langsung aja kita kepada kitab Ulangan 6 ayat 4, yaitu shimanya orang Israel yang mereka pegang teguh dan mereka percaya dan sering ucapkan berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, the only Lord. Kemudian kita buka kitab Yesaya 43 ayat 11 yang berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bahasa Inggrisnya, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior. So besides God there is no Savior. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. I am the Lord, and there is no one else. There is no God besides me. I will gird and arm you, though you have not known me. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi, dan menjadikannya, dan menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. For thus say the Lord, who created the heavens, God himself, who formed the earth and made it, who established it and did not create it to be a worthless waste. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no one else. Berulang kita melihat di buku Yesaya. Saudara boleh lihat di Yesaya, dari Yesaya 40 sampai 48, something like that. Banyak mengatakan bahwa Tuhan itu pernyataan Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri, selain Allah satu. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Ingat, itu satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dia mengatakan manusia Yesus Kristus. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi kalau sering kita melihat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, meminta sesuatu kepada Bapa, di situ sebenarnya Tuhan Yesus, kemanusiaannya Tuhan, itu berdoa kepada ketuhanannya Tuhan. Sebab kemanusiaannya Tuhan itu sama seperti tubuh kita. Kita manusia ini struggle, banyak masalah. Dia manusia, dia sama seperti kita. Jadi kadang-kadang dia merasa tercoba, dan dia butuh dikuatkan oleh ketuhanannya itu. Karena dia juga lahir dari Mary, tapi dia 100% manusia. Kemudian kita juga ngelihat di kitab Maleakhi 2 ayat 10. Nah, saya akan jelaskan di sini nanti sedikit ya. Bukankah kita sekalipun mempunyai satu Bapa, bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa
kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Oke, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, disinilah Bapa dan Yesus itu bukan oknum yang berbeda, bukan dua personality, saudara-saudara. Karena di sini jelas sekali dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, yaitu Yesus adalah Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Oke, di sini kita ngelihat tadi manifestasi dari ketuhanan Allah Bapa tadi itu ke dalam tubuh manusia, ya. Dia mengatakan Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Murid-murid. Lalu Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Baik, aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku." Oke, jadi Yesus adalah Bapa, benar. Jadi karena dia bilang, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Oke, Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan nanti pada akhirnya kita tahu gitu loh, bahwa aku adalah Dia, yaitu artinya Yesus adalah Bapa.